Di aplikasi pinjaman online ini saya berhasil mencairkan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah yang langsung cair ke rekening pribadi saya dan juga ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang ingin mencairkan pinjaman uang seperti saya, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai agar pinjaman kalian mudah cair. Halo semuanya, balik lagi di channel Yuris Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan, pinjaman online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum, karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Kalian hanya perlu menyiapkan nomor telepon dan juga KTP. Lalu kalian juga bisa mempersiapkan nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Dan kalian juga bisa melakukan pencairan ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman,
sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Bahagia Loan dari PT Sejahtera Internasional Indonesia. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang, lalu sudah mendapatkan 6.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Penyelenggara Fintech Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Fintech Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman online Bahagia Loan ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja ke bawah melihat ya. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Dan benar saja, aplikasi pinjaman online Bahagia Loan ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya, iklan apa aja sih yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman ini. Kelebihan dari aplikasi pinjaman ini yaitu memiliki limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Pinjaman fleksibel hingga 5 juta ya teman-teman. Dan di bawahnya kita bisa melihat ya, terdapat nama dari Kemkominfo. Dan sekarang kita akan memastikan ya, apakah nama dan logo dari Kemkominfo ini benar atau tidak? Karena saya sering sekali menemukan logo dan nama Kemkominfo ini dicantumkan oleh pinjaman online yang belum berizin di OJK ya teman-teman. Jadi yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Jadi seperti itu. Banyak sekali pinjaman online yang ilegal itu menempelkan dan mencantumkan nama dari Kemenkominfo karena mereka belum berizin di OJK. Pendaftaran hanya satu langkah saja. Di sini pendaftarannya sangat mudah ya teman-teman untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Aman dan terpercaya. Di sini terdapat beberapa informasi yang harus kita lengkapi ya teman-teman, seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, selanjutnya informasi bank. Tanpa jaminan, tanpa biaya admin, tanpa biaya layanan. Di sini banyak sekali ya teman-teman yang tidak diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan lanjut melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat untuk produk pinjaman dengan singkat, jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu minimal mulai dari Rp500.000 hingga Rp5 juta. Dengan durasi pinjaman ataupun tenor pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Terlanjut saja ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus minimal berusia 18 tahun hingga 55 tahun. Kita lanjut lagi ke bawah dan akan melihat akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya, akses apa aja sih yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Bahagia Loan ini. Akses yang diminta oleh aplikasi ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Bahagia Loan ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Bahagia Loan dari PT Sejahtera Internasional Indonesia ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman online Bahagia Loan ini. Di sini kita bisa melihat terdapat jumlah maksimum pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dengan istilah pinjaman ataupun tenor pembayaran mulai dari 91 hari. Di sini kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan nomor telepon kalian sebelum kalian melakukan ambil sekarang.
Dan selanjutnya jika kalian sudah mendaftar, kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih login lalu pilih ambil sekarang. Di sini terdapat beberapa informasi yang harus kita lengkapi ya teman-teman, seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, selanjutnya informasi bank. Yang pertama kita bisa melengkapi informasi identitas ya teman-teman, seperti foto KTP, lalu mengisi nama sesuai KTP, nomor KTP, dan masih banyak lagi. Jika sudah, kalian bisa pilih informasi pribadi. Di sini terdapat informasi dasar yang harus kalian lengkapi, seperti jenis kelamin, pendidikan, informasi keluarga, seperti status pernikahan, jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, masukkan alamat, lalu alamat lengkap. Jika sudah, kalian bisa pilih simpan. Selanjutnya kalian bisa isi informasi pekerjaan. Di sini kalian bisa isi nama perusahaan, kota Anda bekerja, alamat tempat kerja, nomor telepon kantor, penghasilan bulanan. Di sini untuk catatan untuk penghasilan bulanan kalian bisa isi saja di atas 5 juta rupiah. Selanjutnya jenis pekerjaan, industri pekerjaan. Di sini terdapat catatannya teman-teman, jaga dokumen Anda tetap jelas, asli, lebih mudah, 20% untuk pencairan. Jika sudah, kalian bisa pilih simpan. Selanjutnya terdapat kontak darurat. Di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama ya teman-teman. Kalian bisa isi saja 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, seperti nomor keluarga ataupun teman kerja kalian. Dan kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih simpan. Selanjutnya terdapat informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian juga bisa melakukan pencairan ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan masih banyak lagi. Di sini kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya teman-teman, jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet. Di sini kita lanjut saja. Kalian bisa isi nama bank, nama lengkap, nomor rekening, lalu ketik ulang nomor rekening. Jika sudah dipastikan dengan benar, kalian bisa pilih simpan. Nah, jika semuanya sudah diisi, kalian bisa pilih centang saya telah membaca dan setuju perjanjian pinjaman, lalu pilih mulai pinjaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa menunggu saja 1 kali 24 jam ya teman-teman untuk proses persetujuan untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.